Kehadiran Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) berawal dari visi Dr. Albert Benjamin Simpson, pendiri The Christian and Missionary Alliance yang merupakan cikal bakal dari Gereja Kemah Injil Indonesia. Albert Benjamin Simpson, seorang keturunan Skotlandia, lahir pada tahun 1843 di Kanada dan dibaptis di Gereja Presbyterian Kanada ketika ia masih bayi. Pada tahun 1865, Benjamin ditabiskan menjadi pendeta gereja Presbyterian tersebut. Ketika Simpson melayani jemaat Presbyterian di Louisville, Amerika Serikat, ia mendapat penglihatan yang telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya dan tidak pernah terlupakan dari ingatannya. Dalam penglihatannya, Simpson melihat dengan jelas beribu-ribu orang dari berbagai suku bangsa sedang memandang kepadanya, seolah-olah mereka minta tolong kepadanya, namun mereka sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Pada tahun 1879, Simpson dipindahkan dari gereja Presbyterian Louisville ke gereja yang sama di New York. Sebelum Simpson pindah ke sana, ia meminta persetujuan dari para pemimpin di Louisville untuk mendukungnya dalam program penginjilan. Di kota New York, banyak sekali orang yang belum pernah masuk gereja, mereka seperti domba yang terhilang, berkeliaran tanpa gembala. Simpson bertekad untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada mereka. Untuk melaksanakan kerinduan yang mulia ini, nampaknya Allah menghendaki agar Simpson sendiri perlu dikuduskan melalui suatu pengalaman rohani. Pada suatu malam dalam kamarnya di New York, Simpson merasakan kerinduan dan kehausan yang amat sangat akan Allah. Ia bergumul di dalam doanya, ia mengalami apa yang disebutnya pengudusan, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, sekaligus dipenuhi dengan Roh Kudus. Simpson menulis demikian. Dulu saya mengira bahwa orang Kristen dikuduskan seluruhnya hanya pada saat ia menghadapi kematian, sebagai persiapan untuk masuk sorga. Waktu itu saya tidak mau dikuduskan, karena saya berpikir jangan-jangan saya akan cepat mati. Tetapi Tuhan Yesus berfirman bahwa kita dikuduskan untuk melayani Dia sekarang ini, di dunia ini. Melalui pengalaman rohani ini, Simpson melangkah maju dalam pengenalannya akan Allah. Simpson merasakan kuasa Allah dengan cara yang tidak pernah dialaminya sebelumnya. Sejak saat itu, Simpson berkata bahwa Yesus Kristus bukan saja menjadi penyelamatnya, tetapi juga pengudusnya. Peristiwa itu merupakan awal gerakan yang dahsyat dalam kehidupannya, sehingga ia termotivasi untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sementara semangatnya berkobar-kobar, di tengah kesibukannya dalam pelayanan semakin meningkat, kesehatan Simpson mulai terganggu. Syarafnya sering menjadi tegang dan denyut jantungnya semakin lemah. Akhirnya, kekuatan fisik Simpson menurun secara drastis sehingga untuk bergerak pun ia sudah tidak berdaya. Seorang dokter memberitahukan bahwa kesehatan Simpson tidak akan pulih, bahkan Simpson hanya menunggu ajalnya. Simpson pada masa itu, baru berumur 38 tahun. Iblis memanfaatkan situasi ini, terutama membuat Simpson patah semangat, tawar hati, putus asa dan bahkan tak berdaya. Pada saat yang sangat kritis ini, Simpson mendengar kidung pujian yang kata-katanya berbunyi sebagai berikut. Yesus adalah Tuhan atas segala Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat bekerja seperti Dia. Kata-kata yang sederhana itu dipakai Tuhan untuk membangkitkan semangat dan iman Simpson. Kemudian ia bertemu dengan seorang dokter bernama Chulis, yang banyak menolong orang sakit hanya melalui doa. Simpson belajar tentang kesembuhan ilahi dari dokter tersebut. Pada suatu hari, ketika Simpson sedang berada sendirian di tempat yang sepi, Tuhan menjamahnya. Simpson merasakan di dalam tubuhnya terjadi suatu perubahan dan seketika itu juga ia disembuhkan. Sepertinya Tuhan memberikannya jantung yang baru.
Karena jamahan Tuhan ini, Simpson yang tadinya dinyatakan akan mati, menerima kesembuhan yang sempurna. Sejak itu Simpson percaya Yesus Kristus adalah tabib sejati. Simpson bersaksi, "Setelah saya disembuhkan serta menjadikan Yesus Kristus yang utama dalam kehidupan saya, Tuhan memanggil saya untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi, yang menuntut waktu dan tenaga yang jauh lebih banyak daripada pelayanan saya sebelumnya. Saya menyadari bahwa saya tidak boleh bekerja dengan kekuatan saya sendiri, melainkan dengan kekuatan yang dari Allah. Kesaksian ini saya berikan semata-mata untuk kemuliaan-Nya saja." Di New York, para gelandangan, peminta-minta, pemabuk, pelacur, dan penganggur sering tampak berkeliaran di sekitar gedung-gedung gereja yang mewah. Simpson merasa prihatin melihat mereka dan juga beberapa lingkungan di kota besar itu, yang penduduknya tidak pernah mengunjungi gereja manapun. Simpson memberitakan Injil kepada mereka dan berhasil memenangkan beberapa orang di antaranya. Ketika ia mengusulkan kepada badan pengurus jemaat, agar sekitar 100 orang Kristen baru ini diterima sebagai anggota resmi, usulnya itu ditolak. Alasan yang diberikan adalah bahwa orang-orang Kristen baru ini berasal dari golongan masyarakat rendah. Simpson mulai menyadari betapa sulitnya mencapai orang banyak kalau ia tetap berada di gerejanya. Setelah bergumul dalam doa selama 1 minggu, Simpson akhirnya memutuskan untuk meminta izin keluar dari keanggotaan gerejanya dan menjadi penginjil lepas. Simpson berpisah dengan mereka dengan penuh pengertian. Kemudian Simpson memberitahukan maksudnya, bahwa ia ingin membuka pos penginjilan di antara orang-orang yang di luar jangkauan gereja itu. Ia menyewa sebuah ruangan di salah satu balai pertemuan yang letaknya mudah dijangkau oleh orang banyak. Tuhan kemudian memakai Simpson secara luar biasa, sangat terbukti dari hasil pelayanannya di dalam jemaat-jemaat yang pernah digembalakannya. Namun hal itu tidak menjadikannya sombong. Simpson sama sekali tidak ingin dikenal sebagai pendiri sebuah gereja baru. Keputusan Simpson untuk menjadi seorang penginjil lepas pun sungguh merupakan suatu langkah iman. Dalam waktu 8 tahun, Simpson dan para pengikutnya dapat membangun sebuah tempat permanen sebagai rumah ibadat mereka. Uniknya rumah ibadat ini diberi nama tabernakel atau kemah. Albert Benjamin Simpson membangun gedung gereja, tempat beribadat dengan memakai pola pembangunan seperti kemah sembahyang yang didirikan oleh Musa di padang gurun, Keluaran 25-27 dan 33 ayat 7. Kemah sembahyang disebut juga kemah suci, dan kemah pertemuan. Walaupun keadaannya serba sederhana, namun Simpson yakin bahwa Allah tetap hadir dan berkenan ditemui di sana. Simpson percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia ini setelah semua bangsa diinjili, Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sebab itu yang paling penting bagi Simpson ialah penginjilan, bukan pembangunan. Ia berpendapat, lebih baik dana yang ada dipakai untuk mengirim utusan-utusan Injil ke pelosok-pelosok bumi, ke tempat-tempat yang belum mendengar tentang Yesus Kristus daripada membangun rumah ibadat yang megah. Inilah dasar pemikiran Simpson mendirikan 2 buah rumah ibadat yang disebut kemah, Broadway Tabernacle. Kemah Broadway, dibangun pada tahun 1876 di Louisville, Amerika Serikat, dan The Gospel Tabernacle, Kemah Injil, dibangun pada tahun 1888 di New York. Dari sinilah asal-usul nama Kemah Injil atau The Gospel Tabernacle. Di Kemah Injil New York, Simpson mengajarkan Injil 4 berganda yang sekarang menjadi logo Gereja Kemah Injil Indonesia yang mengandung makna, Yesus Juru Selamat, Yesus Pengudus, Yesus Penyembuh atau Tabib dan Yesus Raja yang akan datang. Dr. R. A. Jeffrey sama halnya dengan A. B. Simpson.
Keduanya sama-sama keturunan Skotlandia, berkebangsaan Kanada, lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen, anggota gereja Presbyterian. Keduanya juga sama-sama telah mendapat penglihatan khusus mengenai dunia orang-orang yang belum percaya Yesus dan bertindak berdasarkan penglihatan mereka itu sehingga melalui pelayanan mereka, di kemudian hari beribu-ribu orang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Ketika masih muda, R.A. Jeffrey pernah mendengar Simpson berkhotbah, dan saat itu juga Jeffrey menyerahkan dirinya untuk siap pergi, melayani di luar negeri sebagai misionari, utusan Injil. Kemudian Jeffrey masuk sekolah Alkitab Simpson dan setelah tamat serta mendapat pengalaman menggembalakan jemaat, Jeffrey memutuskan untuk memulai pelayanannya sebagai misionari, utusan Injil. Surat kabar Globe di Toronto, Kanada, melaporkan upacara pelantikan dan penahbisan yang diadakan pada tanggal 20 Januari tahun 1896 sebagai berikut. Dr. Albert Benjamin Simpson dari New York telah mengambil bagian dalam kebaktian penahbisan dan pelantikan Robert Alexander Jeffrey. Ia yang memimpin doa untuk utusan Injil yang akan pergi ke negeri Tiongkok ini. Suasana khidmat meliputi Bethel Chapel, Toronto, ketika 7 orang badan pengurus jemaat itu menumpangkan tangan ke atas kepala duta Allah yang masih muda ini. Dengan kesungguhan hati Simpson menyerahkan Jeffrey kepada Allah untuk pelayanan suci sebagai pendeta yang akan menggembalakan umatnya. Tidak sedikit di antara orang-orang yang hadir itu mengaminkan permohonan doa Simpson atas Jeffrey, agar Tuhan memakai Jeffrey bukan hanya untuk memenangkan pribadi-pribadi, tetapi juga bangsa-bangsa, bagi Kristus. Allah menjawab doa yang disampaikan oleh A.B. Simpson, pendiri CNMA ini melalui pelayanan yang dilaksanakan oleh Robert Alexander Jeffrey, di kemudian hari. Sejak dilantik menjadi utusan Injil pada tahun 1896, R.A. Jeffrey melayani di Tiongkok Selatan selama kurang lebih 32 tahun. Jeffrey mendirikan Chinese Foreign Mission Union, CFMU, berhasil menanam gereja, membangun sekolah Alkitab yang berpusat di Wuzhou dan membangun lembaga penerbitan khususnya untuk komunitas yang berbahasa Kanton atau Kantonis. R.A. Jeffrey mulai perjalanannya ke Indonesia atau Kepulauan Hindia Belanda pada saat itu, dan menjejakkan kakinya di Borneo atau Kalimantan pada tanggal 10 Februari 1928. Inilah perjalanan pertama Jeffrey ke Indonesia untuk mengadakan survei sekaligus memberitakan Injil. Setelah kembali ke Tiongkok Selatan, maka untuk mewujudkan kerinduan Jeffrey akan pelayanan dan tuayan yang sangat besar di Indonesia, terutama pelayanan yang diawalinya di Kalimantan, Kota Samarinda dan Balikpapan dan sambil menunggu kedatangan para utusan CNMA yang sedang disiapkan di Amerika dan Kanada, maka pada bulan Februari 1929, Jeffrey membawa 2 hamba Tuhan yang diutus oleh CFMU, suatu organisasi penginjilan yang didirikan oleh Jeffrey di Tiongkok Selatan yaitu, Yasen S. Lin dan Paul Erlen. Mereka adalah tamatan dari Wuzhou Bible School, untuk membantu pelayanan yang dimulainya di kalangan orang Tionghoa di Kalimantan Timur dan kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada bulan Juni 1929, R.A. Jeffrey pergi ke Saigon, Vietnam untuk menyambut kedatangan rombongan pertama utusan CNMA yang dikirim dari Amerika dan Kanada ke Indonesia. Pada tanggal 29 Juni 1929, rombongan yang terdiri dari George dan Anna Fish, Wesley dan Ruby Brill serta David Clance, tiba di Surabaya, Jawa Timur. Tak seorang pun yang menduga bahwa di kemudian hari betapa luasnya pekerjaan Tuhan yang dimulai oleh CNMA di Indonesia. Setibanya di Surabaya, Jeffrey yang fasih berbahasa Mandarin ini langsung mengadakan kontak dengan orang-orang Tionghoa.
Keesokan harinya mereka mendapat kesempatan untuk melayani dalam kebaktian penginjilan di salah satu gereja Tionghoa. Kemungkinan besar gereja inilah yang mendesak Jeffrey untuk meminta agar dikirim seorang utusan Injil. Penginjil T.H. Loh, lulusan Sekolah Alkitab Wuchou, dikirim dan menjadi CFMU, CNMA pertama ke Pulau Jawa, menggembalakan jemaat Kanton di Surabaya itu. Menurut catatan Jeffrey, waktu kebaktian penginjilan dilaksanakan, ada 6 pria yang menyerahkan diri untuk didoakan. Itulah buah sulung dari suatu panen besar yang nantinya akan dituai di beberapa tempat di Indonesia. Tanggal 1 Juli 1929, Jeffrey dan rombongan dari CNMA berangkat ke Batavia, sekarang bernama Jakarta, dengan kendaraan darat. Tanggal 4 Juli 1929, Jeffrey mengunjungi pejabat pemerintah Belanda di Jakarta. Jeffrey menulis hasil kunjungannya sebagai berikut, wawancara kami dengan Konsul Zending, Kepala Dewan Pengutusan Injil, berjalan dengan lancar. Kami mengajukan permohonan agar diberi izin untuk melayani di Kalimantan dan Lombok, NTB. Kami sungguh mengucap syukur kepada Allah atas kerjasama yang baik dari pemerintah Belanda. Seandainya mereka tidak mau memberi izin, secara manusia kami tidak dapat berbuat apa-apa di Indonesia. Sekembalinya ke Surabaya, para utusan Injil CNMA tersebut berpisah untuk memulai pelayanan masing-masing. Tanggal 19 Juli 1929, David Clance berangkat ke Balikpapan, Kalimantan Timur, keluarga Wesley Brill ke Lombok, NTB, dan keluarga George Fish ke Tarakan, Kalimantan Timur. Sedangkan R.A. Jeffrey sendiri kembali ke Tiongkok Selatan. R.A. Jeffrey menyadari bahwa pelayanan CNMA di Indonesia tidak dapat berkembang hanya dengan diawasi dari jauh. Karena itu, Jeffrey memutuskan untuk menetap di Indonesia. Keputusan ini, pada awalnya tidak mendapat dukungan dari CNMA, disebabkan karena CNMA yang berpusat di Amerika Serikat pada waktu itu sedang mengalami krisis finansial atau yang dikenal dengan Great Depression, dan mereka hanya merestui pembukaan pelayanan di Indonesia, namun tidak menjanjikan dukungan apapun. Visi Jeffrey untuk Indonesia sudah bulat, yaitu menjangkau Indonesia melalui penginjilan, pendidikan dan penerbitan. Untuk menetapkan pusat pelayanan yang tepat, Jeffrey segera mempelajari peta. Ia melihat bahwa kota pelabuhan Makassar sangat strategis secara geografis. Jeffrey membayangkan kota itu seperti sebuah poros roda yang jari-jarinya kelak memancarkan terang Injil ke seluruh pelosok Nusantara atau tanah air Indonesia. Akhirnya, pada bulan September tahun 1930, Jeffrey pindah ke Makassar dan menetapkan Makassar sebagai pusat CNMA atau Kemah Injil yang pertama. Kantornya di rumah kediaman Jeffrey sendiri, di Jalan Daeng Tompo nomor 8. Di tempat inilah Jeffrey meletakkan fondasi dan mengembangkan sayap Injil ke seluruh Indonesia dari Sabang di Sumatera sebelah barat sampai ke Merauke di Irian Jaya, yang sekarang bernama Papua, sebelah timur.